Nama Jepara berasal dari perkataan ujung para, ujung mara, dan jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Ratu Kalinyamat atau yang memiliki nama asli Retna Kencana adalah seorang tokoh maritim dan ratu di Jepara, Jawa Tengah, yang lahir di masa kerajaan Demak. Dia adalah Ratu Putri Sultan Tenggoro, Raja Demak yang memiliki pemerintah antara tahun 1521 sampai 1546. Pada masa muda, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat, seorang tokoh asal luar Jawa yang memiliki peran penting dalam sejarah Jepara. Pangeran Kalinyamat memiliki asal-usul yang berbeda-beda, tetapi ada berbagai versi tentang asal-usulnya. Salah satunya versi menyebutkan bahwa Pangeran Kalinyamat adalah seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut dan terdampar di pantai Jepara. Versi lainnya mengatakan bahwa dia berasal dari Aceh dan merupakan putra Sultan Mahyat Syekh Aceh. Namun, apapun asal-usulnya, Pangeran Kalinyamat berguru pada Sunan Kudus dan kemudian berhasil menikahi Retna Kencana yang kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Dengan pernikahannya, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga kerajaan Demak dan diperoleh gelar Pangeran Hadiri. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Panangsang dalam konflik perebutan tahta setelah kematian Raja Tenggara 1546. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan bahwa semasa muda Sunan Prawa pernah membunuh Pangeran Sriwijoyo, ayah Arya Panangsang, yang juga dikenal dengan nama Pangeran Sekat Seda Lapen. Sunan Kudus menganggap tindakan Arya Panangsang sebagai balasan yang setimpal. Namun, Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus dan bersama suaminya mereka memutuskan untuk pulang ke Jepara. Ratu Kalinyamat dan Pangeran Kalinyamat memerintahkan bersama di Jepara. Ayah angkat Pangeran Kalinyamat, Tejile Hyoguan, dijadikan patih bergelar Sunggih Bandar Duwung yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Namun, hidup mereka tidak selalu damai. Pada tahun 1549, Sunan Prawata, Raja keempat Demak, dibunuh oleh utusan Arya Panangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Bentok yang memiliki Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka Ratu dan Pangeran Kalinyamat pun berangkat ke Kudus untuk mencari penjelasan. Di tengah perjalanan pulangnya, Ratu Kalinyamat dan Pangeran Kalinyamat dikeroyok oleh anak buahnya Arya Panangsang. Pangeran Kalinyamat tewas dalam pertempuran tersebut. Konon ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaganya, sehingga daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Prambatan. Namun Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari pembunuhan itu dan memutuskan perjalanannya. Kisah ini menggambarkan ketabahan Ratu Kalinyamat dalam menghadapi rintangan dan bahaya demi melindungi dirinya dan jenazah suaminya. Di dalam perjalanan ini ada banyak tamsil atau perumpamaan yang oleh penulis-penulis Jawa pada masa itu. Kisah Ratu Kalinyamat yang betapa telanjang juga memiliki makna simbolis dan menggambarkan tekadnya untuk hidup dalam prihatin hingga melihat Arya Penangsa dihukum mati. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, Pati Unus memiliki sikap yang anti terhadap Portugis pada tahun 1510 dan mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 kapal untuk memenuhi permintaan Sultan, meminta bantuan untuk membebaskan Malaka dari
kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara tersebut bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu mencapai 200 kapal perang dan menyerang dari utara. Mereka berhasil merebut sebagian Malaka, tapi Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dipukul mundur sementara pasukan Jepara tetap Namun baru setelah pemimpinan mereka gugur, pasukannya Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya terjadi di pantai dan laut dan menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang, sehingga 2 kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Meskipun mengalami kekalahan, Ratu Kaliamat tidak pernah menyerah. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk melawan gangguan Portugis dari kaum Hatif. Pada tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Quhar dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu, Demak dipimpin oleh seorang bupati yang mudah curiga bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuh oleh Arya Pangiri, sehingga oleh akhirnya menyerang Malaka pada tahun 1567. Tanpa bantuan dari Jawa, serangan itu mengalami kebuntuan. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Namun pasukan Jepara tiba di Malaka pada bulan Oktober 1574. Ketika pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis, pasukan Jepara yang terlambat datang langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka dan esoknya mereka mendarat membangun pertahanan. Tetapi pertahanan itu akhirnya dapat ditebus oleh pihak Portugis dan sebanyak 30 kapal Jepara terbakar dalam pertempuran tersebut. Pihak Jepara semakin lemah, tetapi mereka tetap menolak perundingan yang terlalu menguntungkan bagi Portugis. Akhirnya, setelah beberapa waktu bertempur, pasukan Jepara memutuskan untuk pulang. Dari jumlah awal yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang berhasil kembali ke Jawa. Meskipun mengalami 2 kali kekalahan yang menyakitkan, Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang pemberani dan berani dalam menghadapi penjajah. Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579 dan dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Selama hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan 3 orang pemuda yang kemudian memainkan peran penting dalam sejarah Jawa. Salah satunya adalah adiknya, yaitu Pangeran Timur, putra bungsu Trenggana, yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Arya Pangiri, putra Sunan Prawata, yang kemudian menjadi Bupati Demak. Sedangkan yang ketiga adalah sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara, putra Ratu Aryu Kirana, atau adik Trenggana. Pangeran Arya Jepara adalah anak Maulana Hasnahuddin, Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf, Raja kedua Banten, meninggal dunia pada tahun 1580. Putra mahkotanya masih kecil, Pangeran Arya Jepara,
memiliki niat untuk merebut tahta Banten dan pertempuran terjadi di Banten. Namun setelah pertempuran tersebut, Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah Ki Demang Laksmana, panglimanya, gugur di tangan Pati Mangkubumi dari Kesultanan Banten.